waktu subuh dan salat subuh. Ya. Ada banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan salat subuh. Banyak sekali. Kita sebutkan sebagiannya, di antaranya salat subuh merupakan salah satu salat yang sangat besar pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia salat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin, sedangkan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, maka seperti dia salat sepanjang malam. Ini luar biasa, ya. Salat isya secara berjamaah pahalanya seperti salat setengah malam. Sedangkan salat subuh secara berjamaah, maka seperti salat sepanjang malam, salat sepenuh malam. Dan ini luar biasa. Tapi syaratnya adalah berjamaah, ya. Adapun yang salat subuhnya jam 8 maka ini jangankan dapat pahala, ya, khawatirnya salat subuhnya tidak diterima kalau dia tanpa uzur. Baik, ini di antara keutamaan salat subuh, pahalanya besar. Keutamaan yang kedua, bahwasanya salat subuh, ya, salat subuh merupakan salah satu sebab seseorang akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Ingat, kita butuh cahaya pada hari kiamat. Sampai orang-orang munafik nanti pada hari kiamat, orang munafik mereka mengatakan kepada orang yang beriman, "Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin nebeng pada cahaya kalian." Sampai orang munafik itu ingin nebeng, ya, di cahayanya orang yang beriman, menunjukkan betapa butuhnya kita cahaya pada saat itu. Dan di antara sebab orang dapat cahaya adalah ketika dia berangkat menuju masjid dalam keadaan gelap. Dan di antara salat yang dikerjakan di waktu gelap adalah salat subuh. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Basyiril masya'ina fil dhulam." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, bi anna lahum an-nura tamma yaumal qiyamah, bahwasanya bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Luar biasa. Baik. Kemudian juga di antara keutamaan salat subuh, bahwasanya orang yang salat subuh maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di bawah jaminan Allah. Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha," barang siapa yang salat subuh, dalam riwayat yang lain, "Man shalla subha fi jama'atin," siapa yang salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di bawah jaminan Allah. Berada di bawah jaminan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wala yaghfiranna ahadukum dhimmatallah." Jangan sampai seseorang dari kalian merusak jaminan Allah. Maksudnya adalah orang yang salat subuh secara berjamaah jangan sampai engkau menggibahnya, karena dia berada di bawah jaminan Allah. Bukan berarti yang tidak salat subuh kemudian boleh digibah, ya. Akan tetapi yang salat subuh secara berjamaah, ini dosa menggibahnya itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena dia berada di bawah jaminan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, jangan sekali-kali kalian merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga di antara keutamaan salat subuh, bahwasanya salat subuh merupakan salat yang disaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar." Bergantian untuk mengawasi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Jadi mereka punya sip-sipan, ya. Malaikat malam dan malaikat siang itu punya sip-sipan. Mereka gantian.
وَيَجْتَمِعُونَ فِيكُمْ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ. Dan mereka itu bertemu malaikat malam dengan malaikat siang, mereka bertemunya itu di waktu asar dan di waktu subuh. Kenapa mereka bertemu di waktu itu? Jadi yang punya jadwal jaga malam, mereka itu turunnya mulainya itu dari asar. Mereka turunnya asar, mulainya asar sampai subuh. Ini yang punya jadwal jaga malam. Yang punya jadwal jaga siang, mereka mulainya itu waktu subuh sampai asar. Maka mereka berjumpa di dua waktu salat itu untuk gantian. Untuk gantian. Ya. Misalkan yang akan jaga malam turun di waktu asar. Kemudian yang jaga siang itu mereka naik. Ya. Paham antum ini? Afwan. Yang jaga malam turunnya di waktu asar, betul ya. Sampai subuh. Maka yang sudah jaga itu, afwan, mereka turunnya di waktu subuh, afwan. Mereka turunnya di waktu subuh, kemudian yang sudah jaga malam itu naik. Ya, sudah jaga malam naik. Karena yang jaga siang ini mereka mulainya dari waktu subuh sampai asar. Begitu seterusnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan salat ini masyhudah, salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bayangkan, antum termasuk orang yang disaksikan, oh fulan. Sedangkan yang lainnya itu berada di bawah selimutnya. Nasallahu salamal afiyah. Kemudian juga di antara keutamaan salat subuh, dia menjadi salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man shallal bardain", barang siapa yang salat di dua waktu dingin. Siapa yang salat di dua waktu dingin, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan salat di dua waktu dingin adalah salat asar dan salat subuh. Kenapa salat asar dan salat subuh dikatakan dua waktu dingin? Kalau salat subuh jelas dingin, apalagi sekarang sedang musim dingin. Waktu subuh dingin. Tapi waktu asar ini kenapa dikatakan bar dingin? Baratnya di sini bukan dingin tetapi sejuk. Mana lebih sejuk? Salat zuhur atau salat asar? Asar. Nabi SAW menjaminkan, siapa yang menjaga dua salat ini, salat di waktu sejuk, dakhalal jannah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjaminkan untuk tidak masuk neraka. Beliau bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka seseorang yang dia salat sebelum matahari terbit. Salat apa sebelum matahari terbit? Subuh. Dan dia salat sebelum matahari tenggelam. Salat apa itu? Asar. Dan juga salat subuh merupakan salah satu sebab untuk bisa melihat Allah pada hari kiamat di dalam surga. Nikmat yang luar biasa. Ya. Tidak ada nikmat surga yang lebih tinggi daripada melihat Allah. Dan di antara sebab untuk mendapatkan nikmat itu adalah menjaga salat subuh. Begitu pula salat asar. Nabi SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, seperti kalian melihat rembulan. Bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tetapi menyamakan cara melihat. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman istata'a minkum aw fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau kalian bisa tidak kelolosan salat sebelum matahari terbit, salat apa? Subuh. Dan salat sebelum matahari tenggelam, salat apa? Asar. Faf'alu, maka jagalah itu. Kata para ulama, kenapa Nabi menyebutkan dua salat ini setelah menyebutkan tentang nikmat melihat Allah? Karena ini salah satu sebab untuk bisa mendapatkan nikmat itu. Ya. Baik. Antum masih mau kelolosan salat subuh? Keutamaannya banyak sekali, ya kawan. Jangan sampai ya. Luar biasa keutamaannya. Kemudian di saat yang sama Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salat al-fajr."
Salat yang paling berat bagi orang munafik salat Isya dan salat subuh. Paling berat. Makanya sebagian ulama ditanya, "Taib, kenapa udara di waktu subuh itu sangat segar?" Maka dia mengatakan, "Li'anna subha yakhlu min anfasil munafikin." Karena waktu subuh itu masih bersih dari hembusan nafasnya orang munafik. Mereka tidak datang salat. Hembusan nafasnya yang bau itu masih bersih. Sehingga segar waktu, nggak ada waktu yang lebih segar daripada waktu subuh ini. Li'annahu yakhlu, karena dia kosong, bersih min anfasil munafikin, dari nafasnya orang-orang munafik. Asy-Syaikh Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau antum ingin mengukur keimanan antum, lihat keadaan antum ketika sholat subuh. Kalau antum seandainya merasa ringan, alhamdulillah, falyahmadillah, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau antum merasa berat berangkat sholat subuh, raji' imanaka, kata beliau, periksa iman anda, jangan-jangan sudah masuk sifat kemunafikan. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh. Ya, di samping sholat Isya, sholat subuh. Maka perhatikan keadaan kita. Kalau seandainya berat bangun sholat subuh, segera perbanyak istighfar kepada Allah, kemudian terus perbaiki iman kita ini. Taib. Jadi kita kembali jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama bersumpah dengan al-fajr, yaitu subuh. Apa yang dimaksud dengan subuh di sini? Waktu subuh atau salat subuh, dua-duanya. Waktu subuh atau salat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walayalin 'ashr, dan demi 10 malam. Walayalin 'ashr, demi 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam di sini? Ada 3 pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari dunia yang terbaik, atau hari terbaik di antara hari-hari dunia. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Allah bersumpah dengan malam? Walayalin 'ashrin, dan 10 malam, dan demi 10 malam. Allah bersumpah dengan malam. Kenapa bisa ditafsirkan oleh mayoritas ulama menjadi 10 hari pertama Dzulhijjah? Beda tidak malam dengan hari? Beda tidak? Baik. Menurut mayoritas ulama tidak. Kalau antum iya beda. Baik. Dalam bahasa Arab sering hari itu bahasa Arabnya yaum, sedangkan malam itu lail. Sering yaum itu digunakan untuk menyebut malam, sering lail itu digunakan untuk menyebut hari. Boleh tukar-tukar penggunaan. Sama seperti hadza dengan dzalika. Apa arti hadza? Ini. Apa arti dzalika? Itu. Bisa juga hadza artinya itu, bisa juga dzalika artinya ini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab, bukan itulah kitab. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan itu biasa di kalangan orang Arab. Kenapa bisa biasa? Terserah mereka, bahasa mereka. Baik. Sama seperti ini juga. Walayalin 'ashrin, demi malam yang 10. Mayoritas ulama mengatakan maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama Muharram. Yang kemarin 10 hari pertama Muharram. Dan sekarang masih ada Muharram ini. Pendapat sebagian ulama dan yang terakhir ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Itu 3 pendapat. Kenapa jemaah sekalian? Memang inilah dia 3/10 yang sangat dimuliakan oleh para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi, salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 100 Hijriyah. Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Dahulu para sahabat, mereka sangat mengagungkan 3/10. 3/10. Yang pertama, al-ashr al-akhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Yang kedua, al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah.
Yang ketiga, al-ashrul awal min Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. 3-10 ini sangat mereka agungkan. Makanya ulama ketika menafsirkan walayalin ashrin, pendapat mereka yang 3 ini. Ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 pertama Al-Muharram, ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan. Ya. Tetapi mayoritas ulama sampai ada yang menukilkan ijma' kesepakatan bahwa maksudnya adalah 10 pertama Dzulhijjah. Tetapi kesepakatan tersebut tidak sahih. Ada khilaf di kalangan ulama, ada perbedaan pendapat. Walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. Ayat ini 2 bacaannya. Wasyaf'i wal watr. Bacaan yang pertama wasyaf'i wal watr. Bacaan yang kedua wasyaf'i wal witr. Wi wal witr. Berapa bacaannya? Wasyaf'i wal watr. Yang kedua wasyaf'i wal witr. Imam Ibnu Katsir mengatakan kilahuma qira'atani sahihatan. Dua-duanya adalah bacaan yang benar, mutawatiratan, mutawatir, diterima oleh para ulama. Wal watr ataupun wal witr. Baik. Wasyaf'i wal watr. Bacaan yang kedua wasyaf'i wal witr. Wasyaf'i artinya demi yang genep. Wal watr, dan yang ganjil. Ada 7 pendapat ulama tentang mana yang genep, mana yang ganjil. 7 pendapat. Baik. Subhanallah, para ulama kita ini ilmu mereka. Ya. Sampai 7 pendapat. Ini menunjukkan luas ilmu mereka. Ya. Contoh lain misalkan, kapan waktu mustajab di hari Jumat? Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 40 pendapat. Subhanallah, luasnya ilmu para ulama. Luasnya ilmu para ulama. Baik, sampai lebih 40 pendapat. Begitu pula dengan ini. Apa yang dimaksud wasyaf'i? Demi yang genep, wal watr, dan demi yang ganjil itu. Maka ada sekitar 7 pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tapi wallahu taala a'la wa alam, yang benar adalah Allah bersumpah dengan semua yang genap dan semua yang ganjil. Apapun itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan genap dan ganjil di sini adalah salat. Allah bersumpah dengan salat yang genap. Mana dia salat yang genap? Zuhur, asar, isya, subuh. Kemudian Allah bersumpah dengan salat yang ganjil. Apa itu? Maghrib. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan genap dan ganjil di sini, yang genap adalah makhluk. Sedangkan yang ganjil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa makhluk itu genap? Karena setiap makhluk itu punya pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Sedih, apa pasangannya? Bahagia, senang. Ya. Nangis, apa pasangannya? Tawa. Ya. Jomblo, apa pasangannya? Nikah. Nah. Ada yang nikah, ada yang jomblo. Baik. Semua berpasangan. Ya, punya pasangan. Hanya Allah yang ganjil. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu maha ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Berarti dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya dan juga bersumpah dengan seluruh makhluknya. Kalau kita ambil tafsiran yang kedua ini. Baik, kalau kita ambil tafsiran yang kedua. Masih banyak lagi tafsiran yang lain, akan tapi Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan pendapat yang kuat adalah Allah bersumpah dengan semua yang genep dan Allah juga bersumpah dengan semua yang ganjil. Dan itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wal-laili idza yasr. Demi malam idza yasr. Ya. Apabila ia yasr. Yasr itu 2 artinya. Dan dua-duanya itu bertabrakan. Arti yang pertama pergi. Arti yang kedua datang. Arti yang pertama pergi, arti yang kedua datang. Ya.
Kadang dalam bahasa Arab itu ada satu kata memiliki makna ganda dan maknanya itu bertabrakan dua-duanya, kontradiksi. Sama seperti kuru. Iddah wanita yang ditalak oleh suaminya. Iddah wanita yang ditalak oleh suaminya, salasata kuru, 3 kuru. 3 kuru. Apa arti kuru? Kuru itu artinya haid, arti yang kedua adalah suci. Makanya ulama beda pendapat. Berapa iddahnya wanita yang ditalak oleh suaminya? Apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Kenapa? Karena kuru itu dia punya 2 arti dan dua-duanya itu tabrakan. Bisa digabungkan tidak haid dengan suci? Nggak bisa. Haid ya haid, suci ya suci. Dan ada seperti itu dalam bahasa Arab. Termasuk juga dengan ini. Wallaili idza yasr. Dan demi malam apabila dia yasr. Yasr itu artinya pergi. Juga artinya datang. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini adalah datang. Supaya apa? Supaya sumpahnya itu komplit. Sempurna. Yang pertama Allah bersumpah dengan waktu subuh. Waktu subuh adalah awal dari perginya malam. Waktu subuh awal dari perginya malam. Maka sekarang dan demi malam ketika dia datang. Sudah tadi perginya, sudah. Waktu subuh itu, sudah perginya. Ya. Masa pergi lagi? Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir, begitu pula Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sepertinya yang lebih cocok adalah datang. Supaya komplit. Allah bersumpah dengan subuh dan subuh itu tanda perginya malam. Sekarang Allah bersumpah dengan malam ketika dia datang. Komplit jadi sumpahnya. Baik. Berapa sumpah Allah di awal surah Al-Fajr ini? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 5 ya. Pertama Fajar. Yang kedua malam 10 atau 10 hari itu. Yang ketiga, genep. Kemudian yang keempat, ganjil. Belum, genep dulu yang ketiga, kemudian ganjilnya juga. Yang keempat ganjil. Baru yang kelima, malam apabila datang. Ya. Genep dan ganjil itu dihitung 2. Baik. Setelah itu Allah mengatakan, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalik, apakah ada di dalam semua itu, yang 5 ini, apakah ada di dalam semua itu qasamun, sumpah yang bisa diterima lidzi hijr, bagi orang yang punya hijr, yaitu akal. Artinya orang yang berakal bisa tidak menerima sumpah ini? Bisa tidak menerima? Bisa, ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah mengatakan lidzi hijr, bagi orang yang berakal. Akal itu dalam ayat ini disebut hijr. Hijr. Hijr itu diambil dari bahasa Arab hajara yahjuru, artinya membatasi. Hajara yahjuru, membatasi atau menahan. Itu arti hijr. Diambil dari hajara yahjur. Kenapa akal disebut dengan hijr? Karena orang yang berakal dia akan bisa menahan dirinya. Adapun orang yang tidak menggunakan akalnya, serampangan hidupnya. Serampangan. Gawe ini, gawe itu, mabuk ini, mabuk itu. Serampangan hidupnya. Tapi orang yang berakal dia mikir. Dia mikir, ini kalau saya lakukan. Hatta seandainya pun dia agak kurang agamanya, selama dia berakal masih dia mikir. Minimal dia mikirin dunia. Kalau saya kerjakan ini rugi saya katanya. Rusak bisnis saya. Minimal dunia yang dia pikirkan. Minimal. Tapi orang ketika dia gabungkan antara, dia jadikan akalnya itu di bawah panduan agama, maka semakin luar biasa. Dia memikirkan dunia dan terlebih lagi apa yang dipikirkan? Akhirat. Baik. Saya kasih contoh jemaah sekalian. Orang kalau masih punya akal itu, masih ini dia. Meskipun agamanya kurang. Ketika corona dulu, banyak orang tidak berani jabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Bukan karena takut dosa, takut ketular. Takut ketular.
Makanya Ustadz Amin Nurbaiz langsung beliau membuat video tentang itu. Harusnya orang yang beriman sebelum dia takut tertular, harusnya dia terlebih dahulu takut terhadap dosa. Harusnya terlebih dahulu takut terhadap dosa. Tapi banyak orang dia tidak takut sama dosa, namun takut sama apa? Minimal dia mikirin tentang dunianya. Makanya akal itu disebut hijr. Hijr. Karena dia membatasi dan menahan. Taib. Akal juga disebut akal dalam bahasa Arab. Akal. Diambil dari kata aqala ya'qilu, artinya mengikat. Karena orang yang punya akal itu diikat oleh akalnya. Ingin berbuat ini, dia mikir. Jadi kadang disebut akal, kadang juga disebut apa? Hijr. Ya. Sering kita lihat, kalau ada orang yang hidupnya serampangan, dia melakukan ini, sampai kita mengatakan, apa antum tidak berakal ya? Kok kayak gini hidup antum? Baik. Sebelum kita lanjut, kita ulangi pertanyaan yang sering kita tanyakan. Akal itu di mana? Akal itu di mana? Hah? Di sini atau di sini? Di mana? Hah? Baik. Pak Mul, kalau menurut kedokteran, akal di mana? Di sini atau di sini? Kepala mungkin. Taib. Kebanyakan ulama mengatakan akal itu di hati. Akal itu di hati. Ada mengatakan akal itu di mukh. Mukh itu artinya otak, tapi pendapat ini lemah. Yang kuat akal itu di hati. Ya, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya kulub hati, la ya'qiluna biha, tapi mereka tidak gunakan berakal. Mereka punya hati tetapi tidak mereka gunakan berakal. Berarti akal itu di mana? Ya. Makanya jangan antum katakan, "Kenapa engkau tidak berakal?" Salah tunjuk antum sini, turunkan deh. Ya, kalau ada orang ngomelin antum, pakai akalnya, turunkan Pak gitu. Baik. Baik. Nah, kita kembali. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu qasamun, terdapat sumpah lidhi hijr bagi orang yang berakal? Tentu jelas ada sumpah. Ada 5 sumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang 2 kaum atau beberapa kaum yang telah Allah binasakan. Yang pertama adalah kaum 'Ad. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Alam, tidakkah tara, engkau melihat, wahai Rasul, tidakkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat, fa'ala rabbuk, Tuhanmu berbuat, bi'ad, terhadap kaum 'Ad. Terhadap kaum 'Ad. Baik. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Tuhanmu berbuat, maksudnya membinasakan bi'ad, kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini siapa nabinya? Kaum 'Ad, siapa nabinya? Nabi Saleh. Ada pendapat yang lain? Hah? Kita harus kumpulkan pendapat sekarang. Mana pendapat yang lain? Kaum 'Ad siapa nabinya? Nabi Syuaib. Ada pendapat yang kedua. Alhamdulillah. Baik. Pendapat yang ketiga. Baik. Kaum 'Ad nabinya adalah Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda." Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Kami utus saudara mereka Hud. Adapun Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Baik. 'Ad. 'Ad ini sebuah bangsa atau sebuah kaum yang mereka tinggal di negeri Yaman di sebuah tempat namanya Al-Ahqaf. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul Ahqaf. Di sana diceritakan tentang kaum 'Ad. Di sebuah tempat namanya Ahqaf. Dan Ahqaf ini di mana tempatnya? Di Yaman. Ya, di Yaman. Baik. Bagaimana 'Ad ini? Irama dzatil imad. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram.
Ad ini Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Yang pertama Iram, ulama kita beda pendapat Iram ini apa sebenarnya? Apakah nama tempat ataukah nama suku? Sebagian mengatakan itu adalah bapaknya Ad, karena Ad ini nama seseorang sebenarnya. Kemudian anak keturunannya akhirnya dinisbahkan kepada dia. Sama seperti Quraisy. Quraisy itu merupakan gelar dari kakek Nabi SAW yang bernama Fihir. Ya, Nabi SAW kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah yang diberikan gelar Quraisy. Anak keturunan dia nanti disebut bangsa Quraisy. Nah, sama juga dengan kaum Ad ini. Ad ini merupakan nama seorang laki-laki, anak keturunannya itu baru disebut dengan kaum Ad. Ad ini bapak dia namanya Iram. Ya, Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nuh dia punya 4 anak. Yang pertama namanya Yafith, yang kedua namanya Sam, yang ketiga namanya Ham, dan yang keempat Kan'an. Kan'an ini yang tenggelam. Adapun yang 3 ini mereka ikut naik kapal. Yafith, Sam, dan Ham. Yafith, Sam, dan Ham. 3 ini mereka ikut naik kapal. Yang tenggelam adalah Kan'an. Nah, Ad ini dia berasal dari keturunannya Sam. Ya, berasal dari keturunannya Sam. Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin siapa? Nuh alaihissalam. Bin Iram. Makanya sebagian ulama mengatakan Irama. Iram di sini kakeknya Ad itu. Ya. Ada yang mengatakan suku, ada yang mengatakan nama tempat. Wallahu a'lam. Irama dzatil imad, yaitu Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Imad itu sebenarnya artinya sesuatu yang tinggi, itu imad. Sesuatu yang tinggi. Apakah itu bangunan? Dalam terjemahan dikatakan bangunan-bangunan yang tinggi. Sedangkan dalam tafsir ada yang mengatakan tubuh yang tinggi. Ya, tubuh yang tinggi. Sebagian menggabungkannya, karena tubuh mereka tinggi maka mereka butuh bangunan tinggi, gitu aja. Digabungkan. Ya, karena memang tubuh mereka tinggi bangsa Ad ini. Sampai ada yang berlebihan mengatakan tinggi mereka itu adalah 300 hasta, 150 meter. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Dibantah oleh Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lain. Kenapa? Karena manusia yang paling tinggi Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta 30 meter. Masa Ad 150 meter? Yang paling tinggi Nabi Adam alaihissalam. Beliau yang paling tinggi. Kemudian Nabi alaihissalam dalam riwayat Bukhari Muslim mengatakan, khalaqallahu Adam sittina dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam itu 60 hasta. Kemudian manusia nanti akan masuk surga ala surati Adam, mengikuti tingginya Nabi Adam. Kemudian Nabi mengatakan, walam yazalil khalqu yanqus hatta al-an. Setelah Nabi Adam, tubuh manusia itu terus berkurang sampai saat ini. Kita model terakhir ini. Kita model terakhir. Dengan segala macam tinggi, kita model terakhir sudah. Model terakhir. Terus berkurang kata Nabi alaihissalam. Masa Ad ini 150 meter, sedangkan Nabi Adam berapa? 30 meter. Padahal Nabi mengatakan terus berkurang. Namun intinya tubuh mereka tinggi. Berapa tingginya? Wallahu a'lam. Baik. Irama dzatil imad. Iram yang memiliki imad. Imad itu artinya sesuatu yang tinggi. Apakah tubuh mereka ataukah bangunannya? Sebagian menggabungkan. Karena tubuhnya tinggi maka bangunannya tinggi. Nah, gara-gara tubuh mereka tinggi dan kuat, itulah yang membuat mereka sombong. Allah berfirman, wa amma 'adum fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Wa amma 'ad, adapun 'ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa alasan yang benar. Wa qalu, dan mereka berkata, man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat
Allah yang menciptakan mereka tentu jauh lebih kuat dari mereka. Jadi gara-gara kekuatan tubuh mereka jadi sombong. Makanya banyak para ulama mengatakan segala nikmat yang Allah berikan di dunia ini punya peluang untuk membuat manusia itu sombong kalau dia tidak bersyukur. Oleh karena itu nikmat ini ujian. Sebagaimana musibah juga ujian. Antum baca ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah menyebutkan tentang diselamatkannya Bani Israel dari Fir'aun. Di mana Fir'aun itu yudzabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, kemudian membiarkan hidup anak perempuan kalian. Allah selamatkan kalian dari itu. Apa kata Allah? Inna fi dzalika bala'un 'adzim. La. Apa ayatnya, ikhwan? Agak lupa ini. Intinya di dalam ayat itu ada kata bala. Wa fi dzalika bala'un min rabbikum 'adzim. Jazakallahu khairan. Di dalam yang demikian itu terdapat bala dari Rabb kalian. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud bala di sini nikmat. Diselamatkan itu nikmat atau apa? Nikmat, tetapi Allah menyebutnya dengan sebutan bala. Apa arti bala? Apa arti bala? Ujian. Allah menyebut nikmat dengan sebutan bala. Kenapa? Karena memang nikmat juga ujian. Nikmat juga ujian. Hampir setiap nikmat yang Allah berikan itu kalau kita tidak pandai bersyukur bisa menghantarkan kita, menyeret kita kepada kesombongan. Nikmat ilmu, ada tidak orang sombong dengan ilmu? Ada, bahkan itu sombong yang paling buruk. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, asyarrul kibri al-kibru bil ilmi, kata beliau. Sombong yang paling buruk adalah sombong dengan ilmu. Kenapa? Karena orang kalau merasa dirinya paling berilmu sulit nerima nasihat. Sulit nerima nasihat. Setiap kali ada yang negur dia, ngasih nasihat, dia katakan, diam saja, saya lebih tahu daripada antum. Ya. Ada orang sombong dengan ilmu, ada orang sombong dengan harta, ada orang sombong dengan istri, ada tidak? Ya, baik. Ada orang sombong dengan istri, ada orang sombong dengan anak, ada. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Abu Lahab itu apa? Sayasla naran dzata tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab di sini maluhu, tidak bermanfaat baginya, maluhu hartanya, wa ma kasab yaitu anak keturunannya, anak laki-lakinya. Kenapa dia ayat ini mengatakan seperti itu? Harta dan anaknya tidak bermanfaat. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya Abu Lahab akan masuk neraka kalau dia seperti itu, apa kata Abu Lahab? Biarkan saja Muhammad mengancam saya, nanti anak saya menyelamatkan saya. Ya. Saya punya harta, kata dia. Dia kira penjaga neraka bisa disogok. Saya punya anak laki-laki yang keker, akan menyelamatkan saya. Jadi ada orang sombong dengan anaknya, ada. Begitu pula ada orang sombong dengan jabatan, ada juga orang sombong dengan kekuatan. Semuanya ini kata Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah, semuanya itu punya hembusan kesombongan. Harta punya nafas kesombongan. Jabatan punya nafas kesombongan. Ilmu juga punya nafas kesombongan. Semuanya ini punya nafas kesombongan. Kalau kita tidak pandai bersyukur jamaah sekalian atas nikmat, ini bahaya sekali. Ya. Dua-duanya ujian. Nikmat ujian, musibah juga ujian. Ujian nikmat itu untuk melihat apa? Kita bersyukur atau tidak. Ujian musibah untuk melihat kita sabar atau tidak. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Orang yang betul-betul beriman semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, fakana khairallah, syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapat ujian musibah dia bersabar, fakana khairallah, dan musibah dan sabar itu juga baik baginya. Tetapi itu khusus bagi orang yang beriman. Baik. Jadi mereka itu punya badan yang kekal. Saya tambahkan satu saja. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati yang lam yukhlaq, belum pernah diciptakan, mithluha seperti itu, fil bilad, di negeri. Ya.
Jadi maksudnya kekar tubuh mereka dan tinggi tubuh mereka itu belum pernah diciptakan yang seperti itu dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi tetap kata para ulama, Nabi Adam paling tinggi tetap. Iya. Setelah mereka itu belum ada yang seperti kaum Ad ini. Makanya itu yang bikin mereka sombong, merasa diri mereka luar biasa dengan kekuatan itu. Tapi ini dia, kemudian Allah hancurkan mereka dengan menggunakan apa? Apa? Dengan menggunakan apa? Baik. 3 sebenarnya. Yang pertama adalah angin dingin yang berhembus sab'ata ayyamin wa thamaniyata sakharaha alaihim sab'a layal. Apa ayatnya? Astagfirullah. Antum lagi? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirim angin tersebut sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, dan 8 hari husuman, terus menerus dingin. Pertama dia kencang, kemudian yang kedua dingin, dan itu terus menerus selama 7 malam 8 hari. Baik. Kemudian hukuman yang kedua adalah suara yang menggelegar. Suara yang menggelegar. Adapun hukuman yang ketiga adalah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun binasa. Ini menunjukkan sekuat apapun mereka, ada yang lebih kuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ilmu kita, ada yang lebih berilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekaya apapun kita, ada yang lebih kaya siapa? Allah. Makanya yang berhak sombong siapa? Allah. Kita enggak ada hak untuk sombong. Ya. Yang punya harta 271 triliun dengan cara korupsi kemarin. Anggaplah dia punya. Itu tetap Allah memanggilnya fakir, miskin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian semua fakir. Allah tidak mengatakan kalian miskin. Fakir itu lebih parah dari miskin. Antumul fuqara, kalian fakir. Ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi jangan sombong. Kita tetap dikatakan miskin di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti tidak ada yang mau mengeluarkan zakat. Mana zakat? Saya fakir, katanya. Enggak, itu di mata Allah, di mata saya antum kaya. Mana zakatnya? Baik. Jadi jangan sampai ayat ini nanti enggak ada yang mau berzakat gara-gara antumul fuqara. Ya, di mata Allah kita fakir. Tapi di mata teman kita kaya, ya. Keluarkan zakatnya. Wallahu taala a'la wa alam. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan persilahkan selesai azan kalau ada. Baterainya ya? Ini bah habis ya?
Ada yang antum ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Oh, silakan. Dari semua jabaran tadi Ustaz, jika semua umat memiliki nafas kesombongan, jika semua umat memiliki nafas kesombongan, jika kita tidak mampu bersyukur atau bersabar, bagaimana aktualisasi dan akhlak bersyukur itu? Kayak gampang sih kerja, tapi aktualisasi betul. akhlaknya gimana? Baik. Atau mungkin amalannya dicontohkan sama Rasulullah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tentang syukur ya. Yang pertama yang perlu dipahami, cara untuk bersyukur itu ada 3 kata para ulama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita atau jawaban dari pertanyaan. Cara untuk bersyukur itu ada 3. Yang pertama syukur dengan hati. Ya. Dengan cara meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat faminallah, maka datangnya dari Allah. Allah menyebutkan seperti itu. Datangnya dari Allah. Nah, inilah yang akan menekan seseorang untuk tidak sombong. Orang itu kapan dia mulai bibit sombong itu muncul dalam hatinya? Ketika dia merasa nikmat itu karena usaha dia. Makanya ketika Qarun dimintai untuk mengeluarkan zakat, terkenal bagaimana kayanya Qarun. Ketika dia dimintai zakat, perhatikan jawabannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya karena aku cerdas. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah jemaah sekalian. Apapun subhanallah, sampai dikatakan oleh sebagian ulama, bayangkan. Sampai suapan makanan yang masuk melewati tenggorokan kita itu, kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan bantuan Allah. Lihat orang yang keselak. Lihat orang yang keselak. Bagaimana sakitnya itu. Ini bisa lancar ini karena bantuan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena bantuan Allah. Sampai memasukkan makanan yang kita pandang mudah. Itu bisa orang keselak itu. Ya. Jadi subhanallah. Ini cara syukur yang pertama yang akan menekan orang itu untuk tidak sombong. Dia akan tawadu, dia akan rendah. Dia akan tawadu, dia akan rendah. Ya. Yaitu ketika dia meyakini semua nikmat itu datang dari siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya doa selesai makan itu apa? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini bacaan jangan sekedar dibaca, hayati dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani hadza, yang telah memberikanku makan dengan ini. Memberikanku makan. Wa razaqanihi, dan dia menganugerahkannya kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Lihat, subhanallah. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Sedangkan cara syukur yang kedua dengan lisan.
yaitu puji Allah tabaraka wa ta'ala. Puji Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Taib, adapun cara yang ketiga, menggunakan nikmat untuk melakukan ketaatan. Itu cara bersyukur. Menggunakan nikmat untuk melakukan ketaatan. Mohon maaf. Ketika antum diberikan nikmat uang oleh Allah, antum yakin nikmat uang itu datang dari Allah. Hanya saja perantaranya tempat kerja itu perantara semua, bos perantara semua, tapi datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian antum memuji Allah setelah dapat nikmat uang, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, jangan antum marah ya. Lalu uang itu digunakan beli rokok, antum belum bersyukur, antum belum bersyukur. Semua maksiat itu disebut kufur nikmat. Ingat, semua maksiat disebut kufur nikmat. Kenapa? Karena semua maksiat adalah bentuk penyalahgunaan nikmat. Harusnya nikmat digunakan melakukan ketaatan, tapi nikmat itu disalahgunakan melakukan kemaksiatan, maka itulah disebut kufur nikmat. Semua maksiat, kata ulama, kufur nikmat. Kenapa? Karena orang melakukan maksiat menyalahgunakan nikmat. Tidak ada satu maksiat pun yang kita lakukan kecuali pasti dengan menyalahgunakan nikmat Allah. Orang yang mendengar musik, dia menggunakan nikmat telinga, dia salah gunakan. Orang yang mengucapkan kata-kata kotor, dia pakai nikmat lidah yang Allah berikan. Orang yang melihat yang haram, dia pakai nikmat mata yang Allah berikan. Orang yang membeli yang haram, dia pakai nikmat harta yang Allah berikan. Semua maksiat, kata Syekh Abdul Razak, tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menyalahgunakan nikmat Allah. Makanya maksiat itu semuanya kufur nikmat. Jadi cara bersyukur itu menggunakan nikmat untuk melakukan ketaatan. Jelas ini? Jadi poin yang pertama itu yang akan menekan seseorang untuk tidak sombong, yaitu syukur dengan hati itu. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada ya? Iya. Ada yang menafsir, sudah saya katakan tadi, ada 7 tafsiran. Wasyafa' wal watar. Wasyafa' demi yang genap dan yang ganjil. Ada yang mengatakan syafa' itu adalah yaitu hari kurban Idul Adha. Sedangkan witr adalah hari Arafah. Kenapa syafa' itu Idul Adha? Karena Idul Adha itu tanggal berapa? 10. 10 itu genap ganjil? Genap. Kenapa ditafsirkan yang water itu Arafah? Karena Arafah tanggal berapa? 9. 9 ganjil atau genap? Ganjil. Baik. Banyak tafsirannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian jemaah sekalian kayaknya. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.